dia menisbatkan Usamah itu kepadanya, seperti Usamah ibni Muhammad. Maka ini adalah perkara yang salah. Akhirnya diturunkan ayat. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih, pendalilannya dari sahabat Abdullah ibn Umar, Ana Zaid ibn al-Harith maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna nad'uhu illa Zaid ibn Muhammadin hatta nazala al-Qur'an ud'uhum li abaihim huwa aqsutu indallah, huwa aqsatu indallah. Maka berkata bapaknya Zaid ibn al-Harith atau Zaid ibn Harithah, maula Nabi juga, tidaklah dulu kami memanggil Zaid kecuali Zaid ibn Muhammad. Maka ini untuk bapaknya, dipanggil bapaknya itu Zaid ibn Muhammad. Kemudian turunlah ayat ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Maka panggillah nama-nama anak kalian dengan bapak-bapaknya. Maka Zaid jangan dipanggil Zaid ibnu Muhammad, meskipun Nabi Muhammad mencintainya, tetapi Zaid ibnu Harithah. Maka di dalam ayat ini pujian bagaimana hati Nabi Muhammad mencintai bapaknya dan lebih mencintai anak dari bapaknya Zaid, yakni Usamah, yang umurnya masih kecil. Dengan Hasan berbeda 10 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal, Hasan usianya sekitar 8 tahun. Berarti itulah usia Usamah ibnu Zaid di saat itu. Maka pendalilan bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai Usamah ibn Zaid dan bapaknya tadi disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, tidaklah Zaid ibnu Harith dilaqabi dengan Zaid ibnu Muhammad. Dan begitupun anaknya Usamah dicintai oleh Nabi. Seperti diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya dari Ibni Mas'ud, di saat meninggal Zaid ibnu Harithah, abta'a Usamah ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yatihi summa ja'ahu ba'da dzalika faqama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam fadama'at ainah fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nazabat abarathu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima abtaqta ana summa jita tahzinuna qala falamma kana al-ghad ja'ahu falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbila qala inni lalakin minkal yaum ma laqitu minka amsi falamma dana dama'at aina fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat meninggal bapaknya Zaid ibn Harith, maka Usamah ibn Zaid sedih, dan Nabi sangat sedih. Kemudian dia melihat Usamah ibn Zaid dan dia dalam keadaan menangis. Nabi dalam keadaan menangis di saat didekati oleh Usamah ibn Zaid, saking cintanya kepada bapaknya dan kepada anaknya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Sufyan dan dia Ibnu Uyainah, dari Ismail an Qais an Ibni Mas'ud. Maka semua rijalnya thiqat. Hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan begitu pun dari pendalilan kecintaan Nabi kepada Usamah ibnu Zaid, perawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Usamah ahabbun nas ilayya ma hasya Fatimah wala ghairaha. Maka dikatakan oleh Nabi, Usamah lebih aku cintai dari manusia yang lainnya selain dari Fatimah, karena Fatimah putrinya. Dari anak laki-laki Usamah, meskipun bukan anaknya, tetapi dia sangat merindukan anak laki-laki. Maka Usamah bekas budaknya itu sangat dicintai oleh Nabi.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdus Samad, haddatsana Hammad an Musa ibni Uqbah an Salim an ibni Umar. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat, dan ucapan mahasya Fatimah wala ghairuha itu ucapan Abdullah bin Umar. Maka yang musnad ucapan Nabi adalah Usama lebih aku cintai. Adapun ucapan Ibnu Umar tambahan kecuali Fatimah. Maka sanadnya sanad yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan begitu pun pendalilan dari kecintaan Nabi kepada Usama dan dia masih kecil, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah, istri Nabi, di mana dia berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanhi mukhat Usama. Qalat Aisyah da'ni hatta ana alladhi af'alu. Qala ya Aisyah ahabbihi fa inni uhibbu. Maka suatu hari Aisyah bersama Nabi, kemudian dia melihat Usamah ibnu Zaid yang masih kecil, dan mengeluarkan ingus. Maka Nabi ingin mengusap ingus Usamah ibnu Zaid. Kemudian Aisyah mengatakan, da'ni, biarkan aku ya Rasulullah yang mengusap ingus dia. Maka kemudian dia mengatakan, Nabi, ya Aisyah ahibbi fa inni uhibbu. Maka wahai Aisyah, cintailah anak ini karena aku sangat mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Al-Husain ibnu Huraits, akhbarana Al-Fadl ibnu Musa an Talhah ibnu Yahya dari Aisyah binti Talhah dari Aisyah ummul mukminin. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hada haditsun hasanun gharib, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka inilah Usamah ibnu Zaid perawi hadis ini. Maka selesailah dari matan hadis ini. Dan mana wajah pendalilan hadis ini di dalam permasalahan bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari tentang permasalahan rahmah. Maka di hadis yang panjang ini telah terulang, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Aiman wan Nudur, yang mana jalannya dari Hafiz Ibnu Umar, haddatsana Syu'bah, akhbarana Asim Al-Ahwal, sami'tu Aba Utsman an Usamah. Ini di kitab Al-Aiman wan Nudur. Dan juga di jalan yang lain di kitab Al-Janaiz, diriwayatkan dari Abdan wa Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Asim an Abi Utsman, haddatsani Usamah ibn Zaid. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari 3 jalan di kitabnya. Maka madarul hadis siapa? Aina mikrofon. Madarul hadis dari 3 jalan ini ke siapa? Hasim Al-Ahwal, Abi Utsman An-Nahdi, Usama bin Zaid. Baik. Maka madarul sanad kepada Asim ibnu Sulaiman Al-Ahwal thiqah dari Abi Utsman An-Nahdi. Siapa namanya? Indaka Hudzaifah masmuh? Abdurrahman ibnu Malik ibnu Mul. Dan dia adalah thiqatun sabtun dari Usamah ibn Zaid. Maka inilah madarul hadis. Dan poin pendalilannya, lafaz yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid di kitab Tauhid adalah hadhihi rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Maka di saat Nabi bersedih dikarenakan meninggalnya dari cucunya, maka
di saat Nabi mengeluarkan air mata, faqala lahu Sa'ad, berkata Sa'ad Ibnu Ubadah yang datang bersama Nabi menjenguk dari bayi ataupun dari anak kecil yang dalam keadaan sekarat dan meninggal dari cucunya Nabi, maka Nabi mengeluarkan air mata. Dikatakan oleh Sa'ad Ibnu Ubadah, "Ya Rasulullah, ma hada?" Apa ini wahai Rasulullah? Qala hadhihi rahmah. Keluarnya air mata ini karena rahmah, karena rasa kasih sayang Nabi. Ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Maka Allah memberikan rahmah kepada hati-hati dari hamba-hambanya. Maka ini bukan celaan. Maka boleh kalau begitu menangisi dari kerabat kita yang meninggal, jawabnya boleh. Namun yang diinginkan hanya menderaikan air mata. Adapun yang dilarang adalah an-niyahah, berteriak-teriak, menjerit-jerit dan memukul-mukul dada, kepala dan merobek-robek baju. Ini amal jahiliyah yang dilarang, terutama para perempuan. Meninggal dari kerabatnya berteriak-teriak, menjerit-jerit sehingga didengar oleh semua laki-laki, menjerit-jerit, maka ini adalah perkara yang dilarang. Namun Nabi mengeluarkan air mata. Ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, apa hukumnya seperti itu? Maka dikatakan hadhihi rahmah, ini rahmah, boleh. Dan dikatakan oleh sebab itu, poin pendalilannya, wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Maka sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengasihi manusia yang lainnya. Maka ini pendalilan dari hadis ini, yarhamullah, Allah mempunyai sifat rahmat. Maka dari hadis ini dan juga hadis yang tadi, hadis Usamah bin Zaid, poin pendalilannya yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Allah mencintai dan menyayangi dari hamba-hambanya yang dia mempunyai sifat rahmah kepada manusia yang lain. Sama seperti hadis yang terdahulu dari Jarir ibni Abdullah, yang mana di hadis Jarir ibni Abdullah seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang lafadznya la yarhamullah man la yarhamun nas, la yarhamullah man la yarhamun nas. Maka di sini dengan lafaz innama yarhamullahu min ibadihil ulama, lafaz innama yufidul hasr, maknanya tidaklah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah kecuali mereka orang-orang yang ar-ruhama, maknanya merahmati manusia yang lain. Kesimpulannya dari dua hadis ini, barakallahu fikum, masuk kepada tarjimah dari kitab Tauhid adalah sifat rahmah untuk Allah. Dan faedah yang bisa kita ambil dari segi akhlak dan adab, maka kita mengharap kepada Allah agar kita diberikan anugerah mencintai sesama kaum muslimin, mencintai para murid-murid kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan mencintai kaum muslimin yang lain. Maka kecintaan kita kepada mereka manusia menyebabkan Allah mencintai kita. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Maka tidaklah Allah mencintai kepada hambanya kecuali orang-orang yang penuh rahmat kepada manusia yang lainnya. Maka jika tidak mempunyai rahmat kepada manusia yang lainnya,